Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asep Saifullah akan mempresentasikan tentang akuntansi diterima pinjaman pada bank. Pengertian pinjaman yang diterima. Selain dana masyarakat yang lazimnya diserap oleh bank, seringkali suatu bank menerima pinjaman dari pihak ketiga yang bukan nasabah perorangan, seperti lembaga keuangan di dalam atau luar negeri, pemerintah atau lembaga lainnya. Pinjaman ini akan menambah komponen dana suatu bank di sisi pasifa. Dari segi penggolongan hutang, lazimnya dana dalam bentuk pinjaman yang diterima ini akan dibukukan sebagai hutang jangka panjang. Dana ini memiliki bunga dan harus diadministrasikan setiap kali jatuh tempo. Jadi, pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh tempo. Dan pinjaman yang diterima merupakan jenis pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dalam pengertian pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Beberapa jenis pinjaman yang diterima adalah: 1. Pinjaman jangka panjang dari bank lain. Pinjaman dari bank lain yang sifatnya jangka panjang berupa penerbitan surat berharga dari bank yang menerima pinjaman, baik dalam bentuk sertifikat deposito, commercial paper, atau jenis bentuk lainnya. Yang kedua yaitu pinjaman dari luar negeri yang disalurkan kepada pemerintah untuk kemudian diteruskan kepada bank pelaksana. Pinjaman yang diterima dari suatu lembaga di luar negeri yang disalurkan melalui pemerintah sebelum diterima oleh bank pelaksana biasanya dikenal dengan nama two-step loan. Disebut two-step loan karena pinjaman yang diberikan oleh kreditur dari luar negeri ini akan diterima oleh pemerintah sebagai penjamin pinjaman tersebut untuk kemudian disalurkan kepada bank-bank pelaksana untuk dipergunakan menyalurkan kredit perbankan. Yang ketiga yaitu pinjaman obligasi, dan yang keempat yaitu pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama satu atau beberapa proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk pinjaman yang diterima. Yang pertama, pinjaman dari bank lain. Contohnya yaitu Bank XYZ kantor pusat memutuskan untuk meminjam dana dari Bank ABC sebesar 30 miliar rupiah, dan untuk itu Bank XYZ menerbitkan sertifikat deposito dengan jangka waktu 3 tahun. Suku bunga sebesar 15% dalam setahun. Dana diterima oleh Bank XYZ dalam bentuk rekening giro pada Bank ABC. Jurnal pada Bank XYZ kantor pusat yaitu bank lain giro Bank ABC sebesar 30 miliar rupiah pada pinjaman yang diterima sertifikat deposito 3 tahun sebesar 30 miliar rupiah. Setahun kemudian, di mana sertifikat tersebut belum jatuh tempo, Bank XYZ kantor pusat harus memperhitungkan bunga selama 12 bulan pertama sebesar Rp4.500.000. Jurnal pada Bank XYZ kantor pusat yaitu biaya bunga pinjaman yang diterima SD Rp4.500.000 pada bank lain giro Bank ABC sebesar Rp4.500.000. Pelaksanaan pemakaian dana pinjaman ini dapat saja dilakukan oleh kantor cabang. Sebagai contoh, Bank XYZ kantor cabang Bogor hendak mempergunakan dana dari pinjaman tersebut sebesar 1 miliar rupiah dan memohon agar kantor pusat untuk memindahkan dana tersebut. Jurnal pada Bank XYZ kantor pusat yaitu RAK cabang Bogor sebesar 1 miliar rupiah pada bank lain giro Bank ABC sebesar 1 miliar rupiah. Jurnal pada kantor cabang Bogor yaitu Bank Indonesia giro sebesar 1 miliar rupiah pada RAK kantor pusat sebesar 1 miliar rupiah. Yang kedua yaitu pinjaman dari luar negeri.
Bank XYZ mendapatkan pinjaman melalui pemerintah Republik Indonesia dari Bank of Japan sebesar 12 miliar rupiah yang disalurkan melalui Bank Indonesia. Jurnal oleh kantor pusat yaitu Bank Indonesia Giro sebesar 12 miliar rupiah pada pinjaman yang diterima TSL sebesar 12 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu pinjaman obligasi. Kantor pusat Bank XYZ menerbitkan 1.000 lembar obligasi sebesar 1 juta rupiah dengan suku bunga 12% setahun. Cabang Bogor berhasil menjual seluruh obligasi kepada masyarakat. Jurnalnya yaitu kas pada hutang obligasi sebesar 1 miliar rupiah. Pada saat sebulan kemudian, kantor cabang Bogor akan menyisihkan biaya bunga obligasi bulan pertama sebesar 1%. Jurnalnya yaitu biaya bunga obligasi pada hutang bunga obligasi sebesar 10 juta rupiah. Bila ada nasabah yang telah membeli obligasi dari cabang Bogor sebanyak 10 lembar dengan harga 1 juta rupiah, dengan suku bunga 12% setahun datang ke cabang Surabaya, hendak mencairkan obligasi tersebut pada akhir bulan kedua sebelum bunga dibayarkan. Cabang Surabaya akan bertindak hanya sebagai cabang pembayar. Pembayaran dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa keabsahan dokumen atau bilet obligasi yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan dan pembayaran bunga yang telah dilakukan oleh cabang Surabaya akan dibukukan melalui perhubungan antar kantor sebagai berikut. Jurnalnya yaitu RAK Cabang Bogor pada kas sebesar 10.100.000 rupiah. Oleh cabang Bogor sebagai cabang penjual obligasi akan dibukukan sebagai berikut, yaitu jurnalnya biaya bunga obligasi pada hutang obligasi dan RAK Cabang Surabaya sebesar 10 biaya bunga obligasi sebesar 100.000 rupiah, hutang obligasi sebesar 10 juta rupiah pada RAK Cabang Surabaya sebesar 10.100.000 rupiah. Yang keempat yaitu pinjaman untuk pembiayaan bersama. Contohnya yaitu Bank XYZ hendak membiayai sebuah proyek sebesar 300 miliar rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan dana ini telah bersedia dua buah bank lain yaitu Bank ABC dan Bank DEF dengan masing-masing sumbangan modal sebesar 100 miliar rupiah. Jadi, besarnya dana pinjaman yang diterima oleh tujuan pembiayaan bersama ini sebesar 200 juta rupiah yang disediakan langsung dalam rekening giro di masing-masing bank. Sedangkan sisanya menjadi beban Bank XYZ. Untuk mencatat transaksi ini, oleh Bank XYZ kantor pusat akan dibukukan sebagai berikut. Jurnalnya yaitu bank lain giro Bank ABC sebesar 100 juta rupiah dan bank lain giro dari Bank XYZ sebesar 100 juta rupiah pada pinjaman yang diterima pembiayaan bersama sebesar 200 juta rupiah. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa ditanyakan atau didiskusikan via WhatsApp group.